Hari ini, Serabutan Misteri akan membawakan sebuah cerita dongeng yang berasal dari Jawa Timur. Ada 4 dongeng yang berasal dari Jawa Timur, di antaranya Cindelaras, Lembu Sura, Topeng Kembar hingga Aji Saka. Berikut cerita selengkapnya. 1. Cindelaras di Kerajaan Jenggala. Pemerintahan Raja Raden Putra melukiskan kehidupan istana yang syarat intrik dan menakjubkan. Meski raja dan ratu terlihat sempurna, kontras dengan kehidupan mereka. Sosok ratu yang baik, cerdas, dan bijaksana membuat Selir cemburu dengan kedekatan ratu dan raja. Si Selir pun bersekongkol dengan seorang tabib untuk menyusun rencana jahat. Ia berbohong pada raja bahwa ratu berencana meracuninya sehingga ratu diusir dari istana dalam kondisi mengandung. Ratu kemudian tinggal di hutan belantara. Namun ia tak pernah kehilangan harapan meski hidup dalam keterbatasan. Beberapa bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putra yang gagah dan sehat yang diberi nama Cindelaras. Sang anak tumbuh menjadi pemuda tampan dan berani. Suatu hari, Cindelaras menemukan telur ajaib yang menetas menjadi ayam jago unggul. Berkat keajaiban ayam tersebut, Cindelaras memenangkan pertarungan demi pertarungan, dan namanya mulai dikenal luas. Raja yang mendengar kehebatan Cindelaras dan ayam jago ajaibnya menantang taruhan. Jika raja menang, Cindelaras akan dipenjara. Tetapi jika Cindelaras menang, raja harus menyerahkan segala harta miliknya. Pada akhirnya, Cindelaras keluar sebagai pemenang, dan raja menyadari bahwa pemuda itu darah dagingnya sendiri. Terbukti dari keajaiban ayam jago tersebut, kebohongan pun terungkap dan si Selir dihukum penjara. Raja dengan penuh penyesalan mendatangi ratu yang tinggal di hutan untuk meminta maaf. Ratu dengan tulus hati memaafkan dan bersedia kembali ke istana bersama raja. Cindelaras, yang telah membuktikan kehebatannya, diangkat menjadi putra mahkota. Kembalinya ratu dan Cindelaras ke istana menjadi akhir cerita yang bahagia dan adil di Kerajaan Jenggala. 2. Lembu Sura. Cerita ini berawal Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Diah Ayu Pusparani. Sang raja yang berharap sang putri segera menikah pun memutuskan mengadakan sayembara yang tidak biasa. Putri Diah menetapkan bahwa siapapun yang mampu menggunakan busur Garuda Yaksa dan gong Kiai Skardelima yang memiliki kekuatan gaib, berhak menjadi pasangan hidupnya. Namun, hal tersebut terbukti sulit, karena tak seorang pun berhasil menggunakan kedua benda tersebut. Raja mulai merasa ragu dan ingin menghentikan sayembara tersebut. Namun, keberanian seorang pemuda bernama Lembu Sura tiba-tiba muncul. Dengan percaya diri, Lembu Sura memenangkan sayembara tersebut. Saat upacara pernikahan hampir tiba, Putri Diah tidak ingin menikah dengan pemuda di lembu itu. Dalam usahanya untuk mengubah nasib, Putri Diah meminta dibuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut untuk mandi. Meski terkesan aneh, Lembu Sura menyetujuinya. Namun, ketika Lembu Sura tengah menggali sumur tersebut, beberapa prajurit tiba-tiba menimbunnya hidup-hidup di dalamnya. Sebelum menghadapi ajalnya, Lembu Sura bersumpah akan membalas dendam dan menghancurkan Kerajaan Majapahit. Hingga hari ini, masyarakat masih percaya bahwa letusan Gunung Kelut yang dahsyat adalah akibat ulah Lembu Sura yang membalas dendamnya terhadap Kerajaan Majapahit. Cerita ini menjadi legenda yang dikenang dan mengingatkan tentang keberanian Lembu Sura, serta bagaimana takdirnya dikaitkan dengan letusan Gunung Kelut yang menakjubkan. 3. Topeng Kembar. Dahulu kala, di Kerajaan Bintolo, Jawa Timur, hiduplah Raja Bontolo yang memiliki seorang putri jelita. Kabar kecantikan sang putri tersebar luas, dan banyak pemuda dari berbagai penjuru datang meminangnya. Di suatu desa kecil,
Ada seorang pemuda yang sehari-hari bersama ibunya membuat topeng. Meskipun mahir membuat topeng, wajah pemuda itu dianggap buruk oleh orang lain. Kekurangannya ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri untuk meminang sang putri. Meski hatinya terus terpikat oleh kecantikannya, pemuda itu pun terus-menerus terbayang sang putri hingga membuatnya jatuh sakit. Ibunya memberikan saran agar pemuda itu menciptakan topeng terbaik yang mampu mengubah penampilan menjadi tampan. Dengan keberanian baru, ia akhirnya memutuskan meminang sang putri. Keduanya pun saling jatuh cinta. Namun, rahasia pemuda itu terbongkar, dan ia dihukum sang raja. Berbeda dengan sang putri yang malah menyatakan cintanya tulus, pemuda itu menyadari kesalahannya dan menerima hukuman. Mereka akhirnya memutuskan menikah, dan dalam upacara pernikahan memakai topeng yang sama. Kisah ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menciptakan sebuah tarian yang dikenal sebagai joget topeng kembar. Tarian ini menjadi terkenal di Jawa Timur, khususnya wilayah Lumajang, sebagai simbol cinta, ketulusan, dan keberanian menghadapi kenyataan. 4. Ajisaka. Kisah ini tentang Ajisaka, seorang ksatria bermata tampan yang tinggal di dusun Dadapan, yang bersinggungan langsung dengan kerajaan Medangmulan. Medangkamulan dikuasai Prabu Dewata Cengkar, seorang penguasa kejam yang suka memangsa muda dan sehat untuk hidangan makanannya. Suatu hari, Ajisaka bertemu dengan seorang pemuda yang berusaha melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan. Mendengar kebenaran tentang perilaku kejam Prabu Dewata Cengkar yang merugikan rakyat, Ajisaka memutuskan untuk membicarakan sang raja. Dengan berani, Ajisaka menyerahkan dirinya kepada raja. Tetapi karena tidak seimbang, ia meminta sebidang tanah seluas ikat kepalanya di sebelah selatan kerajaan Medangkamulan. Prabu Dewata Cengkar menyetujui permintaan Ajisaka. Namun ajaibnya, ikat kepala itu tiba-tiba melebar hingga mencapai pantai selatan. Tubuh Prabu terlempar jauh ke tengah laut, dan nasibnya berubah menjadi seekor buaya putih. Ajisaka dengan tegas dan bijaksana memimpin kerajaan sebagai raja baru. Pada keesokan harinya, jasad buaya putih yang diyakini sebagai Prabu Dewata Cengkar ditemukan di tepi pantai. Rakyat kerajaan Jenggala mengisyaratkan, karena mereka kini dapat hidup sejahtera di bawah kepemimpinan Ajisaka yang adil dan bijaksana. Itulah contoh dongeng asal Jawa Timur. Peringatan Hari Dongeng Nasional tidak hanya menjadi sarana mengenang kisah-kisah masa lalu, tetapi juga memastikan bahwa warisan budaya ini terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.